الخاتم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والعشرون. Ayatnya mengenai hadis susah yang ke-6 wal-20 An-Nabi Muhammad bin Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama utawi setiap ros-rosan daripada organ tubuh kita minan nasi saking menungso organ tubuh menungso alaihi iku tetep ing atase kullu sulama shadaqatun utawi potensi sedekah. Jadi apa yang terdapat pada organ tubuh kita, tangan, mata, semuanya, lisan, kaki dan semuanya, di situ ada potensi untuk sedekah. Contoh tangan, mulut, apa ini? Wedan, mulut wedan sedekah ndak? Senajan orang udah gawe, udah mulur. Nah ini juga sedekah. Mata sedekah mata berikut. Sing buta matane sampean kayak nobati lho. Mboten niku pembunuhan namanya. Enggak boleh kayak sedekah organ tubuh misalkan. Nah, ini terus bagaimana ini? Bisa enggak boleh enggak? Oh, jadi terkadang kan orang ini sekarang apa medis modern. Misalkan ono wong sing butuh apa niku? Ginjal. Butuh apa mulai? Mata, jantung. Apakah boleh untuk disedekahkan? Wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Esensinya ini sedekah yang di situ tidak membahayakan, merugikan nyawa. Apalagi nyawanya orang lain. Yang nyawa sendiri saja tidak boleh diperkenankan. La dharara wala dirara. Nah niki. Jadi koyo apa niku ginjal, paru-paru ini dan itu dan semuanya tidak boleh. Kemudian atas nama sampean bela apa itu? Bela negara, bela nopo niku? Aku bela konco, mesake konco, tetap tidak boleh. Anggap saja wis takdir gitu aja. Nah, karena apa? Maqasidus syariah diantaranya adalah hibdun nafsi. Nah, daripada hibdun nafsi diantaranya ini adalah nopo menjaga nyawa pribadi sendiri. La dharara wala dirara. Lah lantas bagaimana ketika orang tersebut sudah tidak berfungsi misalkan, wis mati misalkan, akhirnya apa ginjalnya yang diambil supaya bisa dimanfaatkan orang yang masih hidup, tetap tidak boleh karena sami mawon itu hakun li hurmatil mayyit. Tetap merusak mayyit, hormati mayyit. Sekalipun bagaimana umpama orang kafir yang diambil itunya, sementara kita paham derajat orang kafir itu rendah hina daripada kita, tetap tidak boleh sekalipun itu organ tubuhnya orang kafir, itu haram, tidak boleh. Kulla yaumin ing dalam setiap dino, kulla yaumin ing dalam setiap dino. Nah saya ini kena ijazah, kok ijazahin bulan apa mau soda kau ini nopo nih kok sing darahnya tadi nomor di sini. Nah, nek donor darah pripun? Nah, misalkan ada dari PMI, ya dari PMI itu mengagendakan pemerintah untuk mendonorkan darahnya. Jadi diberi makan, diberi ya gua. Nek pancen sampean sebagai orang yang berkenan untuk mendonorkan darah itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, niku sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu bisa atas nama kemanusiaan. Karena apa?
ketika itu diambil darahnya sampean, maka di situ ada diberi makanan, diberi mayat itu wow. Ketika di situ diberi makanannya, karena memang karakternya sampean, kalau diambil darahnya, organ tubuhnya, darah ya, kalau darah kan bukan bagian daripada organ yang menjadi esensi fikih, ini organ, bukan sesuatu yang khoriji yang terbentuk dari proses-proses seperti itu darah. Nggih. Niku beda kasus, dan tentunya setiap beda kasus ya beda hukum, itu sudah barang tentu. Nah, makanya nopo ketika di situ ada kesan yang memberi faedah manfaat dan tidak membahayakan pada dirinya, maka tentunya boleh. Tapi kalau organ tubuh sekalipun itu berfaedah, bermanfaat untuk orang lain, tetap haram, tidak boleh. Misalkan mau driji di sampean kakean metu nem ono sing kelong siji drijine kok dicukukno drijine wong iku ku tempel wong gantian disambung dengan plat apa kok jenenge ben nyambung, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Dan ini nanti kasus hukum ini akan melebar nanti. Apa pernah iki drijine nek wong wedok misalkan disambung dengan wong lanang sing tugel. Lah iki driji terus nek nempel terus apa ajnabiah batal terus ku wudune. Batal terus enggak kira-kira? Nggak beda. Sampean kita melihat misalkan nopo niku organ tubuh orang lain yang bukan mahram, ajnabiah misalkan demek mawon. Nah, hukumnya gimana? Dia kan sudah mati, sudah tidak berefek. ini oleh fikih, ini kasus ini dipermasalahkan, dibahas. Lah mulane kula ya ngapunten, iki nek nuntut padat ringkas kira-kira bisa ndak? Ya udah, tunggu PR sampean wis ngomong. Kan padat. Nggih. Kula yaumin ing dalam tiap dina. Tatlu'u manjing fi butut tatlu'u ingkang manjing. Apa asyamsu apa srengenge. Tegese ngeten. Sekali selama di situ masih ada potensi sinar matahari bersinar, mongko di situ pula ada potensi bagi kita untuk melakukan sedekah. Nggih. Di madamati syamsu tanar. Sekali selama niku nopo niku matahari kok masih bersinar, ada potensi bagi kita untuk bersedekah. Tapi iku nimbani benasnaini sedekahun. Benasnaini ing dalam antarane wong loro apa sedekahun sedekah. Tak tiru kumbali benasnaini apa sedekah. Benasnaini dalam antarane wong loro apa sing bandingi sedekahun apa sedekah. Wa tu'inu rajul fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha wa tu'inu lan nulung sapa wa tu'inu lan bisa nulungi apa sapa sira napa sedekah iki ar-rajula ing wong lanang fi dabbatihi ing dalem napa niku tunggangane rajul wa tu'inu lan bisa lan nulungi apa sedekah ar-rajula ing wong lanang fi dabbatihi ing dalem napa niku ing dalem dabbah niku napa tunggangan motor, misalkan motor sakniki nggih. Lan niku jadi peran-peran untuk bersedekah niku banyak sekali, termasuk niki mau napa namine bisa ana sing mogok misalkan disuruhke, ono sing rusak, ono sing anu jenengan dengan kemampuan jenengan itu bisa bantu, bisa nolong dabahnya atau nglurokno rumputnya misalkan. Jadi intinya banyak peran di dalam olehnya kita untuk dimotivasi mengeluarkan sedekah, dan sedekah itu banyak sekali ini.
bisa lewat pemikiran. Sampai-sampai begini, dalam sebuah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ini kalau nggak salah niku Abu Bardah, pelakunya itu Abu Bardah kok, Abu Sa'id Abu Bardah. Jadi niku jenengan saged tiliki teng kitab napa niku Abi Jamrah, teng Abi Jamrah niku wonten. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri niku wadul sowan kali Kanjeng Nabi ingkang intine boten gadah bondo untuk disedekahkan. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi jawabane napa oleh Abu Bardah? Cukup ning kono dengan tenagamu. Dengan tenaga. Nek cara sampean saiki ana napa niku pengajian ora bisa urunan ya nganggo tenagane tak untuk ngeten nak. Jadi panitia ngeten lho. Ya, jadi memang Abu Sa'id Al-Khudri niku hidupnya Abu Sa'id itu Abi Bardah niku memang beliau niku ditugaskan untuk sebagai panitia. Jadi nek umpama saiki ana sing kerjane dadi panitia ya wis ben pancen ana sanadi. Nggih, Kang Bilal niki. Kang Bilal karena kan jadi panitia sekepe kok tahun. Harus ada yang berperan seperti ini. Nah, ini jadi butuh nonton sing yang peran lewat finansial ada, lewat pemikiran ada, lewat unek-unek, lewat tenaga, lewat dan semuanya. Yang jelas kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Ada potensi apapun di dalam diri kita untuk mengeluarkan sedekah. Dan sedekah tidak harus berupa harta. Justru inisiatif itu sangat penting sekali untuk terlaksana dan eksisnya sebuah agenda yang terlebih teng mriku napa diistiqomahkan kados dene niki napa iki jenenge selapanan ngeten iki. Pemikiran jenengan semua sangat dibutuhkan. Monggo. Nah ini pemikiran-pemikiran yang sifatnya membangun silakan harus diterima. Bahkan seorang kiai pun harus menerima masukan, bahkan meminta masukan ning santri. Bahkan terkadang justru dari masukan santri yang dianggapnya niku napa niku yang junior sing paling cilik niku justru sebulan malah sebuah solusi, sebuah inisiatif, solusi yang membangun, solusi yang baik dan faedah manfaat. Bagaimana ketika niku Kanjeng Nabi wekdal niku nalikane hadisul ifki. Ketika terjadi hadisul ifki, Kanjeng Nabi nyuwun solusi kali Sayyidina Abu Bakar, jawabane wis ngono ora pas. Ning Umar ngeten. Gitu, ning Sayyidina Ali ngono. Malah kepethuk seorang anak kecil yang umur 11 tahun santri di Kanjeng Nabi, rupanya sinten? Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. 11 tahun nyarani Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi mendapat jawaban dari seorang bocah yang umur 11 tahun. Nah ini membuktikan dalil tondo dilalah yang kiai juga harus menerima masukan, menerima ini apa nikulah saking santri. Jadi kita itu tidak terkadang ya ada yang sifatnya otoriter ya ada, tapi jangan semua lantas otoriter. Manggung saya seorang pemimpin itu juga menopon ibu ini nyuwun masukan terus budi ikan ini pun masukan juga. Dan harus respect, santri harus respect, rakyat harus respect, semuanya harus respect. Fatahmilu alaiha, fatahmilu mongko gawa apa dabah alaiha ing atase dhuwuri dabah, bisa gawa no muatno ngojek go online misalkan apa jenenge ojol kok. Nah, jadi
kendaraannya, ontane atau bigolnya itu nanti bisa untuk sebagai hajat kangge napa niku transportasi, dan itu juga ada peran kita. Jajal nek orang sing ngempani ini bigol, pancen bigol niku. Nah, makanya ini apa? Niki termasuk daripada hajat yang sifatnya duniawiyah, ya kebutuhan doruri bahkan. Sekalipun kita paham kebutuhan itu ada tiga, ada yang doruri, haji, takmili, primer, sekunder, tersier. Nah zaman bisik mungkin zaman bisik wong duwe mobil niku kebutuhan, wong duwe motor niku kebutuhannya sekunder nih. Tapi kalau saat ini sudah primer, ini menunjukkan, membuktikan yang namanya kebutuhan itu bitibaril azman, bitibaril elah wal azman, ya, menimbang elat alasannya dan zaman yang menuntut. Atau ini sampean motor saiki tuntutan kayaknya sudah primer lagi, boten namung cukup sekunder. Nah ini makanya nopo menurut saya, menurut kula motor, mobil, HP, hadifuliyat janganlah Anda katakan hadhihi bid'atun hasanah, jangan, tapi hadhil hajah gitu. Jangan menjadikan katakan itu bid'ah. Soalnya apa? Kanjeng Nabi ora hatu bid'ah. Boleh kepergok hasanah. Lah repot. Gitu? Pasti dengan nilainya mesti hasanah kok. Bid'ah hasanah, mobil bid'ah hasanah. Itu Kanjeng Nabi zaman dhisik kok nonton mobil. Oh internet bid'ah hasanah. Lah kok hasanah? Wong manfaate kok. Katakan kul hadhihi af'alun mubahah, hadhihi af'alun mardudun fiha atau mustahabbun fiha. Kebutuhan. Nah ini pernah nanti kalau aturakan kali Yai Said Abdul Wahid. Ya karena memang semuanya mengatakan itu bid'ah hasanah, karena pada dasarnya napa niku tidak dilakukan oleh Nabi. Lah mana-mana yang tidak dikerjakan Nabi monggo diarani bid'ah. Nek apik hasanah. Nah terus apa hubungannya karo fikih nanti? Wong itu kebutuhan, sementara kebutuhan itu tidak akan ada habisnya dan berkembang. Lantas ketika itu semua dilarikan ke fitnah, repot kita. Ya, makanya bagi saya bid'ah tetap butuh siji. Dolalah. Mergo hubungan bid'ah itu tidak ada yang lain kecuali dengan masalah akidah. Sekarang saya tanya, mobil sampean, mobil ono unsur akidah mboten? HP, motor tidak ada, tapi unsur faedah, unsur manfaat. Ya, perlu dicatat bid'ah itu urusane karo akidah. Makanya Anda jangan lepaskan nopo klausul asbabul wujudnya, hadis yang mendasari tentang masalah bid'ah. Rupane nopo waktu niku wong-wong majusi obong-obong untuk ritual upacara keagamaannya, ritual pokok. Nek wong Nasrani niku nek pak ning gereja kan ngangge klonteng, teng. Nah ini Kanjeng Nabi setelah niku Isra Mi'raj, gitu. Akhirnya nopo? Kanjeng Nabi mikir lagi terus nek pak sholat oleh dia sholat 5 waktu. Iki wong majusi nganggo obong-obong, wong Nasrani nganggo klonteng gereja. Lah iki nek wong Islam nganggo apa? Akhirnya apa? Zaid bin Harisah diimpeni apa? Adan. Abdullah bin Zaid bin Harisah diimpeni Adan. Kali sinten Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, akhirnya muncullah hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aja serupa karo siji kaum garis miring majusi. Nah, niki. Lah, di dalam obong-obong api unggun itu ada unsur akidah, rupanya nopo mengundang roh para
Wah, orang mau sekedar nek sampean ning Dieng ning Bawang mungkin yo sekedar gua anget-anget. Lho. Apa-apane nggo namung nggih napa? Anget-anget apa ngundang dewa? Lah nek mereka undang dewa. Akhire Kanjeng Nabi di napa niku disentil karo malaikat Jibril, ojo tiru mereka. Kemudian inilah munculnya hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faradun kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ini latar belakangnya. Maaf. Maka itu untuk itu saya tidak cocok kalau bid'ah ada dua, tetap harus ada satu. Nggih. Niku strategi, niku sistem. Sekarang niku ono unsur akidah boten. Niku ngundang tiangan mengingatkan. Nah, niku wonten akidah. Akidah niku napa? Unsur karo keimanan, kepercayaan. Itu teorinya adalah teori manfaat, teori faed. Nah, contoh kelas sistem kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 zaman Nabi ada kelas-kelasan ngaji nih ngeten sing nembe kabeh mlebu Islam nggih bareng nono kelas ibtidah SP wonten sanawi wonten tidak ngaji nih lesehan ngeten iki teng ashabu sufa niku teng embaran masjid. Lah kenapa sekarang kok ada di situ ada teori napa niku wau klasikal? Karena untuk mensistem faedah. Lah harus dipahami mana itu sistem, mana itu faedah sama, dan mana itu ada unsur keimanan. Contoh jenengan misalkan ini sorong terikin ya karihun bah karihun. Lah kira-kira ono sistem percaya ndak? Melarungkan sesajen di laut misalkan ada sistem kepercayaan ndak? Lah baru pokoknya intinya apa? Mana-mana yang berhubungan dengan muatan akidah itulah bid'ah. Nah ini jarang yang dipahami. Nah dan saya hal ini merasa diri bertugas untuk ngomong dan saya haturkan nih mas saya niki saran dan saya dianjurkan untuk menyampaikan karena memang ini pendapat saya pribadi. Allah tak aturaken kali saya iya dan saya diizini untuk menyampaikan atau cukup saja dengan ini kan gawe apa ya hanya sekedar nganu ya bisa lah tidak untuk patokan ya buatan apa mau gawe apa boleh mawon pengetahuan autar faulahu alaihi mata'ahu autar fau to ngangkat autar fau to ngangkat apa dabah lah rono alaihi ngatasi dabah mata'ahu ing bandane wong sedekahun iku yo sedekah. Nah jadi kan gawe apa tadi alat transportasi untuk muatan dan wal kalimatu thayyibatu sedekah wal kalimatu uti kalimat thayyibatu kang bagus sedekah yaiku sedekah termasuk kalimat thayyibah yo la ilaha illallah al kalimatu thayyibah fa'lam annahu la ilaha illallah dikir-dikir termasuk juga ngaji menyampaikan nasihat-nasihat adilun nasihat haliman ya Rasulullah lillahi wa li rasul wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim ngaji mulan maknanya apa adil nasihat menghendaki kebaikan maslahat nushon kebaikan untuk nah terus menghendaki kebaikan Allah esensinya gimana maknanya ini dan adilun nasihat lillahi wa li rasulihi sampai bisa ngapain Gusti Allah Gusti Allah kok perlu diapai sampean? Bukan itu endingnya supaya kita diapai Gusti Allah. Dan beda saya dalilkan begini. Seorang tamu wajib menghormati tuan rumah enggak? Endingnya Ben. Nah, udah. Mulai kan siapa? Segan siapa sopan kami
sekian. Siapa hormat kami menghormati. Itu artinya apa? Kita menghendaki kebaikan Gusti Allah. Mereka lillah. Lamnya itu di mana taklil krono, ojo maring. Ini ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah lillahi wa li rasulihi. Krono Allah. Menghendaki mengharapkan kebaikan krono Gusti Allah. Krono apa? Ya karena juga kita ingin dapatkan kebaikan dari Allah dan seterusnya. Sodaqat wa bikul khatwatin tamsyiha wa bikul khatwatin lan kelawan setiap langkah janggahan tamsi kang laku sinten siroha ing khatwah ila sholati menuju sholat sodaqatun iku sodaqah. Kaya dene ngaji napa meleh setiap janggahan nanti kalau ditertib barang ini mulane sapa nganggo Honda wae soalé motore uga akeh kucine. Kejarannya pelaku karo numpak Honda kata di dua kata lah Honda sing ban siji kucine akeh kok motore kowe akeh wis di dalan dhewe lah. Lah ini penting iki. Iki wis monggo iki. Kemudian waktu itu langi kinosi dan siro al ada ing pilor adik tori kisah ing dalan ono paku rusuh-rusuh ning dalan kotoran-kotoran ning dalan sodaqatun iku sodaqah. Nah ini ora kok malah pasang paku ben laris tambal bare ngeten, tidak seperti itu. Jadi banyak potensi, banyak media untuk kita bersedekah. Termasuk sampai gebor-gebor kebaikan juga sedekah. Kalimat thayyibah. Nggih. Jadi ngeten, jangan sampai sampean bulan kita niku napa niku? Alah koyo kelakoni wae. Ngeten. Mau pribadi berceramah barang koyo wis kelakoni. Jadi begini, setidaknya lah, walaupun kita belum bisa maksimal sempurna mengerjakan lakoni, setidaknya kita harus ajak-ajak sing apik. Barangkali itu sebagai media jalan untuk nanti pada suatu saat momen yang tepat oleh Allah kita dikehendaki juga bisa melakoni itu. Itu penting. Dan ini juga diamini oleh Al-Imam Ghazali. Wonten iki ulumudin iku disebut wong iku aja seneng jalin. Nek urung nglakoni aja. Iku teng ihya ning bab napa supaya kula bisa dibuka kabeh. Nggih. Dadi wong iku bahkan Kanjeng Nabi sendiri. Jadi Kanjeng Nabi niku pesen aja kok duran kowe ngomong apik ning wong senajan kowe kabeh durung iso nglakoni. Karena api iku hake Allah. Nggih, api iku agama iku haknya Gusti Allah. Sementara Anda sekalipun Anda kita belum bisa maksimal mengerjakannya, andaikan kita karena khawatir dibully, kita khawatir dicaci, dimaki oleh orang, maka sama halnya kita mengabaikan hak Gusti Allah. Lebih penting, dan Allah pastinya tentu akan bangga dengan orang-orang yang seperti ini. Coba hebat enggak orang tukang mendem tapi wani ngomong mendem ke haram, hebat enggak hebat? Ojo mendem tapi dia ini mendem wong iki tinimbang sing ora tau mendem. Alah wis ora apa-apa nyatane mampumu kaya ngono. Ngeten. Jadi begini, koyo sampean ono takbir di jalan, misalkan kayak ono bela agama, Kanjeng Nabi dipaitu, Kanjeng Nabi dicatat, sampean meneng wae. Kanjeng Nabi digambar, Kanjeng Nabi dihina, sampean kita diam saja. Sekalipun Anda ahli baca sholawat, Anda tiap saat itu nangis dengan Kanjeng Nabi, tapi ketika Kanjeng Nabi dihina, dicatat, Anda diam saja. Saya yakin Kanjeng Nabi karo sampean. Saya contohkan, wis sampean karo wong tua
Wong tua sampean duwe anak kali dua. Sing siji buat ngurusi kebutuhane, ekonomi ini, bahkan masalah kebutuhan makmumnya dijamin kali jenengan. Tapi kalau wong tua sampean dicacat di batu karo tonggo karo wong liya sampean meneng. Lha wong iki siji anake sampean dulure sampean adik atau kakakane sampean. Sing karo wong tua ora tau menehi duwe. Ora tau nyewoki, ora tau memperhatikan kebutuhannya. Tapi seketika dia ketika mendengar orang tuanya dihinakan, direndahkan, dicacat, dia pandang mengarep. Saya tanya, kira-kira orang tua tadi seketika akan melirik sinten? Sinten akan beda dengan sinten? Betul, senajan wong tukang ahli mabuk misalkan, yuk anakku itu tukang mabuk ini kalau bukan aku. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang selama ini terpupuk rapi untuk orang tua akan hancur seketika. Dan keburukan-keburukan anak tersebut yang selama ini dianggapnya wis ora karuan melebihi batas, tapi dengan kebaikan hanya satu zarrah yang kemudian diterima oleh orang tua akan langsung diterimanya dan menjadi perhatian yang luar biasa. Sama dengan Gusti Allah. Walaupun dengan ulama hebatnya kita selama ini mungkin kita merasa diri ahli taat, ahli ibadah, ahli ini dan itu. Santri sing rumangsa paham karo kiai ini. Tapi ketika mendengarkan seorang kiainya lagi dalam keadaan kalau ini sampean acuh sampean peduli, bisa jadi seketika kiai ini sampean langsung apa? Wah, pas tak teringat sampean. Tapi ono santri sing belbro rak genah pilih pondok ora tahu, sowan ora tahu, tapi guru kiai koyo ngene dia langsung peduli, dia datang sekalipun satu kali, terkadang langsung bisa diterima. Nah, itulah rahasianya. Makanya semoga artinya apa? Kita harus juga bersikap dengan yang lain, saling memotivasi untuk apresiasi. Sampean kali konco sanes yo sing perane kayak Kang Bilal misalkan semangat dalam utak-utik harus diapresiasi. Kang Arif dalam masalah nopone harus diapresiasi. Kang Badruddin dalam harus saling apresiasi. Semua punya peran masing-masing. Semua peran masing-masing. Sing ning tugase ning kono senenge mong nganu napa itu layang kok napa itu surat ya sudah. Bisa mikir alhamdulillah ono sing mikir. Ono sing sugih bayane juga sugih kumpulan moh. Sibuk tidak usah, ada peran masing-masing, kita harus apresiasi. Tidak beda, artinya sama di pesantren. Wonten sing ngono ora tau sekolah, nek kon sekolah bote tapi nek urusan nopo niku bayi bocor tegese kok semangat. Wah, nek kon sekolah apa? Dia apa iki? Kasih kan ini, oh ini, oh ini kok sampai tak minggu kok sing sak desa iki sing minggu perasaan iki sing ngatur waktu sing cem. Jadi luar biasa. Kon makan mo, kon sekolah ngantuk mo, tapi nek ono banyu, nopo iki? Bocor. Ora dikon wae wis tandang semangat. Ini Pak gede pol. Jadi saya kira ya Yunzawu ganjaran yang paling gede pengurus pesantren itu masalah pengairan. Betul paling abot. Coba begini kiai ini lebih curug misalkan. Ya, gitu. Nek bener Allah. Gitu betul. Ya itu. Wow, akhirnya santri-santri dari ono banyu, nopo niku akhirnya
sakit sekolah, sakit aktivitas. Jalan itu gede kok. Mungkin orang sebanyak wis terwakili batin. Loh, aku menurut saya murid sarang ini ngono kok. Loh, gak saya dewe. Siapa tak kenal ngomongnya kok. Tapi ora perlu dicoba kok. Soalnya kalau kita video. Kok beres, wis nek sahabat. Itu waktu kota kula niku wae Jumatan lah Jumatan. Wah ini ora. Kenapa? Ngurusi mobil ini sak ekor itu. Sampai ke orang makan. Ya kira aku mangkat gagal kabel. Kira aku mangkat itu pusing-pusing ini sopo iki. Udah dalil. Loh, artinya apa? Semua punya peran. Saya kira kiainya, ya Allah, dia sanggup untuk jadi tumbal. Dia sanggup untuk menghinakan diri. Lah uang-uang sing ngomong itu biasanya pada akhir hidupnya adalah mulia, karena dia tidak nuntut untuk muliakan awak itu. Ulama terakhir ini, monggo sampean silahkan ingin mulia, silahkan, siapapun punya hak untuk mulia, silahkan. Siapapun punya hak untuk dihormati, monggo silahkan. Tapi jangan sampai, jangan lantas inginnya Anda ingin dimuliakan, dihormati orang lain dengan cara Anda menghinakan orang lain, dengan cara Anda jotos orang lain. Muka-muka manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Jangan lupa subscribe dan like, share, dan subscribe.